hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dari Dinas Pendidikan, kasih kami sudah di tempat ditinggal, tapi kan izin untuk menyampaikan arahannya kepada kita semua. Pak Kadis menyampaikan kepada guru yang ada di SMP di Pulau B, katakan di Pulau B. Dan rapat dengar pendapat. Hari ini kami sudah ada kebijakan untuk tahun ini itu gelondongan formasinya. Kalau dulu kan ini ada salah satu pertanyaan, kami nggak bisa pindah gitu ya Pak Bupati, karena penempatan kami B3K itu dasarnya adalah data Dapodi. Jadi usulan yang mungkin tidak pas, gitu ya. Tadi kan banyak sekali surat cerita yang masuk ke kami. Kok kami ditempatkan di sana harus ada guru yang kosong di sini, salah penempatan, kemudian proses pindahnya kok rumit gitu. Tapi sebenarnya semuanya itu kami menghitungnya dari Dapodi, sehingga mohon nanti kiranya update kembali supaya nanti sumber data yang kami gunakan ini pas. Ini nanti termasuk untuk pemberian tunjangan dan segalanya itu dari data Dapodi. Saat ini sudah informasinya misalnya gelondongan, misalnya 200 atau 180 untuk pangkal ini. Silakan mau ditaruh di mana, beda dengan yang kemarin. Yang kemarin kan kami sudah tetapkan tempatnya, sehingga nanti ketika sudah proses masuk ke BKN, PAN RB itu agak sulit. Yang sekarang kami persilahkan ke PPK untuk kabupaten, kota, provinsi untuk menempatkan, tapi informasinya ada di secara penuh gelondongannya ada di pemerintah daerah. Kemudian untuk tahun ini juga untuk guru-guru dalam jabatan yang sudah berpengalaman, kami instrumennya beda dengan yang sebelumnya Pak Bupati, sehingga dimungkinkan para guru itu lulus karena dia hanya melakukan penilaian diri, tidak tes pengetahuan, lalu bobot yang kita berikan kepada pemerintah daerah untuk memilih itu 50%. Jadi sekarang pengelolaannya di pemerintah daerah. Kalau misalnya secara kompetensi dia ada seperti apa, tapi mungkin perlu dilihat kayak background checknya dia seperti apa dan lain sebagainya, mana yang menurut Pak Bupati itu lebih duluan. Ini kan sebenarnya urutan saja, mana yang lebih ditempatkan kalau untuk B3K itu kami persilahkan. Jadi ini di juknis yang sedang kami kembangkan, kami beri ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menempatkan dan memilih mana yang prioritas dan di mana ditempatkan prioritasnya. Kalau di sini di kepulauan kami persilahkan, tapi tentu kita harus melihat sambungnya dengan data Dapodi. Misalnya kalau pengen di kota semua tentu tidak bisa karena di Dapodi kami sudah penuh ya. Kemudian kami itu pikir begini Pak Bupati, ini nyambung dari pertanyaan. Sebenarnya inginnya datang ke pulau yang tadi Pak Bupati sebutkan. Boleh Bu, kalau mau. Ya, karena memang harus kita mengecek ke sana Pak ya, terkait dengan bagaimana kondisi guru yang di sana. Mungkin di lain kesempatan saya ingin bersama Pak Kepala untuk datang ke pulau-pulau yang ada di sini. Pertama tadi pertanyaan Pak Bupati banyak dan fasilitas mungkin jalan saja. Beberapa guru yang saya kunjungi misalnya di Boyolali, di Boyolali itu ada selo ya, ada daerah di lereng Gunung Merbabu, di antara Merbabu dan Merapi. Yang bisa juga di desa itu ada sekolahnya. Sumber datanya itu di data desa. Jadi kami ini kemarin baru saja menerima tamu dari beberapa daerah yang tunjangannya itu tiba-tiba hilang. Karena dari desa itu memasukkan terkait dengan pemberian dana desa Pak. Jadi waktu dana desa diberikan, mereka harus melakukan pembangunan dan pertanggungjawaban itu. Maaf mungkin tidak dipaham di daerah-daerah lain itu. Lalu data itu diubah karena dananya itu dimanfaatkan untuk membangun jalan, membangun jembatan kecil dan lain sebagainya, sehingga indeks desa itu kembali berubah. Jadi kami ini menggunakan untuk pemberian tunjangan selain dari tunjangan hidup juga menggabungkan dengan data desa. Data desa ini banyak yang dirubah sesuai kepentingan. Padahal ini adalah satu data. Mungkin ini sebuah informasi buat Pak Bupati ya. Jadi kalau misalnya kalau memang kemudian fasilitasnya meningkat, otomatis daerah itu berubah statusnya bukan lagi menjadi daerah khusus.
padahal sebenarnya sekolah di situ itu sebenarnya khusus. Saya contoh kemarin dari Aceh, Pulau Aceh yang datang, datanya itu berubah Pak, sudah ada fasilitas jalan, sudah ada ini, padahal belum. Karena itu untuk kepentingan pertanggungjawaban dana desa. Satu, yang kedua pada saat dibutuhkan untuk adipura, gitu ya, data desanya itu diubah supaya dapat penghargaan. Nanti kalau dibutuhkan untuk kepala daerahnya, mohon maaf, bukan di sini ya Pak, untuk mau masuk ke periode berikutnya, berhasil kan bangun di sana, berubah lagi. Nanti ketika minta butuh bantuan pembangunan, berubah lagi jelek. Nah ini sebenarnya yang terdampak itu banyak. Ketika data podesnya itu berubah. Jadi kami punya untuk hitungan bantuan sarana melewati pulau yang tadi dapat tunjangan tadi, dia itu ketika kami datang ada fasilitas internet, ternyata ngitungnya Kemendes itu koordinat pusat kota. Nah ini kalau misalnya pulau begini, ternyata di situ ini ibu kota yang ada BTS, hitungnya dari situ, padahal penduduk tidak menyeberang dari pantai yang di sana, harus dari sini. Oleh karena itu yang seperti itu perlu kami klarifikasi Pak. Barangkali memang kami lalu membuat daerah itu berdasarkan ke Papua. Itu ada satu pulau, yang pulaunya itu satu pulau itu misalnya dulunya itu banyak yang sendiri, kemudian kayak asrama gitu, itu bisa jadi salah satu solusi. Karena kalau kita bangun rumah dinas agak butuh waktu dan mungkin dari sisi penganggarannya susah, tapi kalau mengubah satu ruang kelas untuk bisa digunakan untuk ruang tinggal dulu, itu malah mendekatkan pelayanan kepada siswa dan masyarakat. Itu mungkin salah satu solusi dan praktek baiknya sudah ada dilakukan di beberapa daerah. Kemudian banyak gitu ya. Nah sekarang ini Pak Bupati kalau ada kepala sekolah pensiun, nah kita sudah ada talent poolnya dari guru penggerak maupun di kelas CKS boleh diangkat. Dua-duanya itu punya kedudukan yang sama. Jadi kalau CKS itu bisa 4 periode, guru penggerak bisa 4 periode. Jadi ini dulu dipilih dari yang ada. Kalau oversupply ya Bapak pilih yang terbaik, di antara yang baik. Ini semua adalah sudah siap untuk diangkat. Yang memenuhi syarat ada. Kalau misalnya mau butuhnya itu 10 atau 5, silahkan. Mekanisme memilih yang baik-baik ini sudah ada. Kalau misalnya itu baru kita akselerasi, insya Allah akan selesai di 2028. 1 tahun 300.000 guru akan sertifikasi dengan pola akselerasi yang kami buat. Kalau dari pertanyaan Pak Bupati, kira-kira itu sudah saya jawab semua. Intinya kami datang ke sini yang ingin mendengar apakah kebijakan kami dari pusat ini perlu ada masukan dari Pak Bupati. Kalau tadi sudah ada komunitas belajar yang 3 komunitas belajar yang sudah aktif, kami mohon juga untuk komunitas Kombel yang dalam IKM itu diakselerasi. Jadi kayak guru penggerak itu bisa mengakselerasi komunitas belajar untuk IKM. Kemudian komunitas lain guru hebat atau guru Nusantara itu juga bisa menggandeng kombel-kombel dalam satuan pendidikan. Karena memang untuk belajar kurikulum merdeka ini salah satunya dari implementasi strategi itu kan kombel. Kami berharap itu gandeng ya supaya guru di dalam sekolah-sekolah IKM ini bisa akselerasinya lebih cepat, karena data yang kami terima luar biasa di sini. Meskipun secara geografis terkendala, tapi sudah mendekati 90% sekolah-sekolah IKM. Luar biasa ini dengan justifikasi guru-guru di sana apa yang diperlukan. Kemudian ada P3K Pak ya, kalau untuk BK yang tadi Pak Kadis, memang kita nggak mungkin mengangkat guru yang tidak dibutuhkan. Dan kalau ada P1 ini ada sejarahnya. Jadi waktu kami berkunjung ke satu kabupaten disebut, karena waktu itu seleksinya tidak berdasarkan kebutuhan, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya waktu itu kita dasarnya kebutuhan. Tapi kita ada kesalahan nih bahwa mereka yang melewati ambang batas sebenarnya namanya nilai lewat ambang batas, bukan berarti lulus. Jadi siapapun yang lewat ambang batas itulah masuk kelompok P1. Padahal sebenarnya memang tidak dibutuhkan saat ini. Sehingga untuk apakah bisa ikut tahun ini tentunya tidak, karena sudah selesai. Tapi dimungkinkan untuk tahun depan. Jadi kami masih ada satu tarikan lagi Pak Bupati untuk
seleksi ASN P3K di tahun depan. Setelah itu, saya mohon nih Pak Bupati untuk tidak lagi mengangkat guru honor apapun bentuknya, karena kami sudah menyiapkan guru-guru sertifikasi untuk masuk ke paket ini. Mereka sudah kita didik melalui beasiswa PPG Prajabatan. Lalu kami sudah mengidentifikasi beberapa orang guru yang akan pensiun, dan kami akan masukkan mereka yang sudah guru profesional yang mana siap ditempatkan di mana saja di daerah sini, termasuk di pulau-pulau itu, karena mereka beasiswa untuk mengabdi di Magelang dan terintegrasi dengan P3K. Jadi setelah P3K ini selesai, kami rekrutnya sudah kami rekomendasikan kepada Pak Bupati siapa yang bisa masuk, supaya tidak ada lagi pekerjaan rumah bagi guru-guru untuk penuntasan sertifikasi. Karena kan di sini ada di dalam salah satu pertanyaannya banyak guru yang belum sertifikasi, yang sebenarnya sudah lulus tapi belum sertif gitu ya. Nah yang ini itu kami sudah melakukan akselerasi. Harapannya tahun depan semua guru-guru di sini yang sudah punya pengabdian lama di atas 10 tahun secara otomatis akan sertifikasi, hanya harus mengikuti proses mendaftar di Pangkalan Data Dikti, namanya ada di PDDikti, nanti belajar mandiri, diadu dengan tes, maka setiap orang guru berhak untuk mengikuti tes berapa kali pun dimungkinkan sampai lulus. Dan untuk guru sertifikasi tunjangannya kan kami perhitungkan dari pusat, jadi tidak akan menjadi beban pemerintah daerah untuk tunjangan sertifikasi guru. Jadi ini idenya, gagasannya Pak Menteri untuk tadi menyampaikan ke Ibu Dirjen izin berkembang belajar di tiap titik. Seperti yang disampaikan oleh belum tentu semua desanya dapat Pak, itu tergantung dan data tiap desa kan perkembangannya beda-beda. Mungkin satu kecamatan itu ada desa yang yang tadi memang perlu, karena beliau adalah penanggung jawab pos gitu ya. Dia harus tahu betul bagaimana pengelolaan anggaran, dan juga mungkin itu kan memang tidak bisa ya, karena secara administrasi guru itu adalah S1 kualifikasinya S1 di 4, sehingga bagi para guru yang belum S1 di 4 dan mereka sudah mengabdi lama itu yang memang tidak bisa. Tapi kemarin saya ngobrol sama Pak Menteri Azwar Anas, ada data sekitar 5% lah guru di Indonesia yang punya kasus seperti itu. Pak Menpan sedang memikirkan kira-kira apa solusinya buat mereka ya, untuk mereka ya. Yang pasti kan di atas sekian puluh tahun itu akan diafirmasi, apalagi yang umurnya tinggal 2 tahun, 3 tahun mengabdi. Tapi ini tentu afirmasi yang bisa memberikan KNRB, karena kan kita tuh patuh syarat administrasi untuk P3K itu di peraturan KNRB. Barangkali itu Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa menjawab semuanya, tapi nanti kalau misalnya Pak Bu, tapi kan katakan mungkin satu RT atau satu dusun, mungkin dusunnya di sini jomplang sekali jauh karena mungkin di dalam hutan, tapi dusun lain mungkin di daerah kota. Jadi secara indeks tadi mungkin kelurahan tersebut bagus, tapi kan ya itulah untuk mencapai dusun yang satunya ini yang ada sekolahnya, itulah yang susah. Jadi mungkin bisa diperhatikan, diingat juga Bu. Oke lah, kita lihat desanya atau kelurahannya, tapi lihat baik-baik apakah di sekolah yang ditempati tersebut bagaimana kondisinya, dusunnya kah, RT RW-nya kah, itunya saja mungkin bisa diperhatikan. Kami ada ini Pak Bupati, kaos nanti dipakai ya. nanti kalau Pak Bupati Jadi kaos ini ada Oh, saya kira ini baju 17 Agustusan kan? Tapi di kementerian kalau hari Jumat pakainya kaos, supaya sekaligus membudayakan atau mensosialisasikan pendidikan. kalau guru kalau tidak boleh 90% sekolah sudah implementasi, lalu guru penggerak juga banyak sekali talentful guru penggerak yang siap untuk menjadi kepala sekolah. Tentang ASN P3K usulannya mendekati 100%. Saya apresiasi kepada Pak Bupati dan jajarannya Dinas Pendidikan. Namun
kami juga mendapatkan banyak sekali permasalahan yang ada di sini terkait dengan kondisi guru-guru di kepulauan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pemberian tunjangan khusus. Dan dari laporan yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami perlu melakukan cek kembali karena banyak guru yang seharusnya dapat tapi belum masuk database kami karena data yang dipakai sebagai rujukan untuk pemberian tunjangan itu mengatakan demikian. Terima kasih.